Yo, what's up mama, balik lagi sama Bang Bajang. Kali ini kita akan mereview sebuah film yang bergenre erotik Blu-ray yang disutradarai oleh Kim Jin-woo dan diperankan oleh Song Sang-hoon dan Lim Jae-yeon, yang dirilis pada tanggal 14 Mei 2014 dengan rating 6,1 di IMDb. Film ini sangat mengejutkan sekali. Oke, tanpa basa-basi langsung kita cek ke TKP. Yuhu. Scene pertama kita diperlihatkan dengan Kim Jin Pyong yang sedang berkumpul setelah kemenangannya dari perang antara Korea dan Vietnam. Dilanjutkan dengan pesta dan dansa. Oke, nanti kita panggil Kim Jin Pyong dengan sebutan Kim saja. Tapi Jin Pyong pergi keluar untuk merokok. Sebatul bos. Kemudian di luar dia menemui dua tentara yang sedang asik merokok dan membicarakannya. Esok harinya di kantor ia kedatangan tamu yaitu Kyon, yang mana istrinya punya keunikan yaitu tanggal lahir yang sama dengan Kapten Jin Pyong. Kemudian Shin pun berpindah di rumah Kim yang sedang makan malam bersama istrinya. Setelah acara makan malam selesai, pasutri tersebut melanjutkan kegiatannya yaitu enak-enak. Kerja setoran bos. Sayang, kau hebat sekali. Setelah curhat, mereka melanjutkan berbincang sebentar tentang Kyon yang sangat menghormatinya, di mana rumahnya bertangga dengannya. Kemudian setelah istrinya terlelap tidur, Kim Jin Pyong pun pergi keluar mencari angin dan menghampiri rumah tangga barunya karena di sana terdapat burung-burung yang sangat menarik perhatiannya. Setelah berada di teras rumah tangganya, ia pun iseng menyembur burung-burung tersebut dengan asap rokoknya. Bojigong anjing. Namun tiba-tiba pemilik rumah tersebut keluar karena mengetahui kedatangan Kim Jin Pyong dan marahinya karena asap rokoknya. Lanjut, kemudian Shin pun berpindah di rumah sakit tentara di mana sedang ada acara kunjungan istri-istri tentara. Dan Kolonel Kim pun bertemu untuk kedua kalinya dengan tetangganya yaitu Jong Ga-heung. Kemudian di ruangan pasien, di mana di sini kita diperlihatkan istri kolonel yang sedang mengobrol dengan pasien korban perang. Kemudian si pasien meminta untuk dibantu duduk olehnya. Namun di saat itu ia mengambil pisau untuk menikamnya. Namun Ga-heung yang melihatnya kemudian mendorong istri kolonel Kim dan ia pun menggantikan posisinya, yaitu menjadi tawanan pasien tersebut. Melihat hal tersebut, Kolonel Kim yang berada di ruangan tersebut pun langsung mengambil tindakan dengan melerai pasien tersebut. Dengan pisau yang berada di tangan pasien yang menyandra Ga-heung, Kolonel Kim pun mencoba untuk meletakkan pistolnya di lantai dengan tujuan agar si pasien menjatuhkan pisaunya juga. Namun, setelah Kolonel Kim menjatuhkan pistolnya di lantai, si pasien malah mengambil pistolnya dan langsung menodongkan pistolnya di kepalanya sendiri. Tapi Kolonel dengan siap siaga menahan pasien tersebut. Saat aksi rebut-rebutan tersebut, pelatuk pistol pun terlepas yang mana pelurunya mengenai bahu Ga-heung. Melihat hal tersebut, Kolonel Kim pun langsung menghajarnya hingga pingsan. Setelah kejadian tersebut, kolonel yang merasa bersalah karena tidak bisa menjaga Ga-heung pun mengunjunginya yang dirawat di rumah sakit. Sampainya Kolonel Kim di ruangan Ga-heung, ia pun minta maaf dan berbahasa basi sedikit. Dan disitulah benih-benih sange tumbuh. Lanjut. Karena benih-benih Cina tumbuh, esok harinya Kolonel Kim bertandang ke kedai temannya yaitu Sersan Im Chen-soo untuk belajar dansa. Pagi harinya setelah kejadian di rumah sakit tersebut, kedua keluarga tersebut semakin akrab dan melakukan safari bersama di sebuah taman. Dan saat mereka berdua ditinggal oleh pasangan mereka masing-masing, mereka mengobrol cukup panjang. Dan disitulah perasaan mereka diutarakan bahwa mereka saling menaruh rasa. Malam harinya di acara pertemuan para petinggi, Ga-heung yang memakai baju super ketat menarik perhatian Legend Park dan ia pun mengajaknya dansa dengannya. Namun Kim Jin Pyong yang berada di tempat merasa cemburu dan berusaha menggagalkannya dengan bernyanyi di atas panggung. Namun upayanya gagal. Kim pun pergi ke toilet, tapi tanpa disengaja Ga-heung pun menyusulnya karena mengetahui kecemburuannya. Dan disitulah terjadi aksi cipok-mencipok antar keduanya. Enak bajingan.
Hari-hari pun berlalu, tiba waktunya saat kedua keluarga itu mengadakan makan malam bersama di rumah Kim. Dan saat mereka ditinggal berdua, Kim dan Gan pun tidak melewatkan kesempatan tersebut untuk menyuratinya lewat tisu di meja, untuk mengajaknya kencan berdua. Esok harinya setelah malam itu, mereka berdua bertemu di depan gereja untuk pergi bersama. Mengapa jantungku berdetak lebih kencang? Bacot anjing. Dan adegan 18 plus pun tak terelakkan. Diawali dengan cumbuan mesra dan dilanjut dengan enak-enak. Anjing, enak banget cuk. Wih, ah, 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 ah. Karena ketagihan, Kolonel Kim pun mengirim suami Gahan untuk menjadi penerjemah di AS, dengan tujuan agar dia bisa berduaan dengan Gahan. Namun, setelah rencananya berhasil dilakukan, Gahan menyadari hal itu, dan saat Kolonel Kim main ke rumah Gahan, ia menolaknya dan tidak membiarkannya masuk ke rumahnya. Karena Kim merasa frustasi, ia pun pergi ke kedai temannya untuk curhat. Namun, di sana ia dinasihatinya agar tidak melakukannya lagi, karena hal itu adalah perbuatan yang salah. Esok malamnya, ia kedatangan istri dari teman-temannya dengan membawa kimchi dan memberitahu esok hari adalah hari ulang tahunnya. Menyadari bahwa ulang tahun Kim dan Gahan sama, maka Kim pun pergi ke rumah Gahan dan memberinya makanan untuk Gahan. Rasanya seperti tidak bisa bernapas dan hidupku terasa sia-sia. Bacot anjing buaya, bajingan. Dan akhirnya Kolonel Kim pun bisa masuk setelah trik buahnya berhasil meluluhkan hati Gahan. Dan ngewe pun tidak terhindarkan. Cerot, cerot. Pagi harinya, Kim pun mengajak Gahan ke kedai milik temannya untuk berdansa dan dilanjut dengan kuda-kudaan. Anjing ini orang gak bosen-bosen apa ya? Enak-enak terus, bajingan. Tidak ada objek yang bisa kubandingkan. Kau adalah semestaku. Kau segalanya bagiku. Lanjut. Scene pun berpindah saat mereka berdua sedang jalan-jalan di pantai. Dan sesaat kemudian, telepon pun masuk yang menginfokan bahwa ibu Gahan dirawat di rumah sakit. Kemudian Kim pun mengantar Gahan ke rumah sakit tersebut. Sampainya mereka di rumah sakit, Kim yang mengantar Gahan ke rumah sakit menjumpai mertua Gahan yang berada di ruangan ibu Gahan. Dengan sepintas, mertua Gahan mengetahui bahwa Gahan mencintai Kolonel Kim, dan disitulah awal keretakan hubungan mereka itu dimulai. Setelah hari itu, Kim mulai dijauhi oleh Gahan. Ia pun minta kepada Haksu temannya untuk memfitnah suami Gahan dengan menyelundupkan barang ilegal atas nama suami Gahan. Namun, mertua Gahan yang menginterogasi anaknya itu langsung mengetahui bahwa anaknya hanya dijebak, dan dia pun menanyakan kepada Gahan apakah dia diperlakukan tidak adil oleh Kim. Lanjut, malam harinya di rumah Kim diadakan pesta kenaikan pangkat Kim yang menjadi legend, dan di situ juga si Kim mengabarkan bahwa dirinya sudah hamil, yang membuat Kim dan Gahan terkejut. Saat acara minum berlangsung, Kim pun menyempatkan untuk mengobrol dengan Gahan yang sedang membakar daging, dan Kim pun memberitahu Gahan kalau Kapten Kun akan diajak ke Seoul untuk menjadi ajudannya. Tapi Gahan menolak ikut karena ia sudah berjanji tidak akan bertemu dengannya. Mengetahui hal itu, Kim pun mengamuk di pesta tersebut yang menyebabkan semua orang tahu hubungan mereka berdua. Esok harinya, ia diundang di rumah bapak mertuanya untuk dipindah tugaskan ke Vietnam agar namanya pulih kembali yang telah mencoreng nama legend. For your information, istri Kim adalah anak dari atasannya. Kemudian setelah pertemuan itu, Kim pergi ke rumah Gahan untuk memberitahu rencananya untuk tidak pergi ke Vietnam dan mengajak Gahan. Namun, Gahan menolaknya dan Kim pun menembak dirinya sendiri. Duar.
tahun kemudian di musim salju, kita diperlihatkan Gahan yang mendapat surat dari petugas dan memberinya sebuah foto yang isinya foto Gahan dan Kim. Dan petugas tersebut memberitahunya bahwa Kim sudah tewas dalam perangan dan Gahan pun menangis sejadi-jadinya. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat membacotkan.